Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya, kembali menyapa Anda di program Bible Everyday. Hari ini kita belajar dari 2 Samuel pasal yang ke-15. Judul perikop daripada 2 Samuel 15 ini adalah Absalom mengadakan persepakatan gelap. Persepakatan gelap untuk apa? Tentu saja untuk menggulingkan kerajaan ayahnya sendiri. Dengan kata lain, bahwa Absalom berencana untuk melakukan kudeta terhadap Daud. Kenapa ini terjadi? Kalau kita membaca pasal sebelumnya, mungkin Absalom pahit hati kepada ayahnya karena ayahnya tidak menerima dia dengan sepenuh hati, mengizinkan pulang tetapi tidak bersedia menjumpainya. Bahkan Absalom tidak boleh mendatanginya, melainkan hanya boleh ke rumahnya sendiri. Nah, Ibu Bapak Saudara, kita sudah bahas bersama-sama itu di hari kemarin. Buat Anda yang baru kali pertama ini mengikuti program Bible Everyday ini, saya menyarankan juga untuk melihat video-video sebelumnya, karena pasal yang satu itu beruntutan peristiwanya dengan pasal yang berikutnya, supaya kita semuanya tidak ketinggalan pesan firman Tuhan yang disampaikan melalui pasal per pasal setiap hari. Kembali di pasal yang ke-15 ini, Absalom mengadakan persepakatan gelap. Menurut saya, Absalom ini orang yang sangat potensial. Orang yang kalau dia punya karakter yang bagus, mungkin saja dia bisa menggantikan kerajaan yang dipimpin oleh Daud. Tentu saja bukan dengan cara kudeta, tetapi dengan cara natural, dengan cara alami, dengan cara yang benar dan yang seharusnya. Dan bisa saja Absalom menjadi raja yang sangat berhasil di Israel. Kenapa? Dia hampir sempurna di banyak sisi. Yang pertama, seorang raja biasanya dilihat juga soal keperawakannya. Dan perawakan Absalom ini nyaris sempurna, atau bisa dibilang sempurna. Kalau saya bacakan buat Anda 2 Samuel pasal 14 di ayat yang ke-25 untuk memberikan gambaran kepada Anda seperti apa perawakan atau penampilan fisik daripada Absalom. Ayat 25 berkata seperti ini, di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya seperti Absalom. Jadi kalau kata kecantikan tentu saja bukan mirip wanita atau seperti wanita. Ini bicara soal bahwa Absalom memiliki perawakan yang bagus, wajah yang cakap, perawakan yang cocok untuk menjadi raja. Dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya tidak ada cacat padanya. Jadi artinya secara fisik tubuhnya, bentuknya, penampilannya, kulitnya, rambutnya, bahkan dari ujung kepala sampai ujung kaki sempurna, tidak ada cacat padanya. Secara fisik luar biasa. Lalu kemudian secara karisma, Absalom ini menurut saya juga sangat-sangat luar biasa. Dia bisa mempengaruhi rakyat Israel sedemikian rupa sehingga bisa berpihak kepadanya. Saudara-saudara, bukan hal yang mudah untuk memalingkan hati rakyat dari Daud dan bisa berpaling kepada dia. Ingat bahwa Daud ini raja yang sangat terkenal pada waktu itu, raja yang bisa membawa Israel di puncak kejayaan, raja yang sedemikian dihormati. Tetapi walau rakyat sudah sedemikian jatuh hati kepada Daud, Absalom tetap bisa memalingkan hati mereka kepadanya. Jadi Absalom bisa membujuk rakyat untuk tidak lagi pro kepada Daud, melainkan memihak dan mendukung dia. Buat saya ini hal yang luar biasa. Punya perawakan bagus, punya karisma, punya kecakapan untuk mempengaruhi orang. Jadi dia punya modal yang sangat besar, yang lebih daripada cukup untuk menjadi raja, menggantikan ayahnya dengan cara yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi justru kita melihat di sini, apalagi kalau kita melihat akhir kisah hidup Absalom yang menyedihkan, maka yang kita bisa pelajari di pasal yang ke-15 adalah bahwa karisma, potensi, kompetensi itu bukan segala-galanya tanpa didukung karakter.
Kecakapan seperti apapun kalau tidak diimbangi dengan karakter yang baik, tidak akan bisa berbuat banyak. Kalaupun terlihat maju, kalaupun terlihat berhasil, sifatnya toh hanya sementara. Sebab kecakapan, karisma itu bisa menghantarkan seseorang ke puncak. Tetapi soal apakah dia bisa bertahan di puncak, itu hanya bisa ditopang dengan yang namanya karakter. Di titik ini Absalom tidak punya karakter yang baik. Sebab bagaimana mungkin dia seorang anak tapi mengkudeta kerajaan ayahnya sendiri. Harusnya dia bisa belajar dari Daud yang begitu menghormati otoritas yang ada di atasnya. Bagaimana Daud menghormati Raja Saul, padahal Raja Saul jelas-jelas memusuhinya. Sayang, hal yang seperti itu tidak dilakukan oleh Absalom. Orang yang potensial, orang yang punya karisma, orang yang punya kecakapan, orang yang punya perawakan bagus, orang yang punya kemampuan mempengaruhi, sayang tidak didukung dengan karakter yang baik. Akhirnya hancur berantakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pesan firman Tuhan ini, mari cek hidup kita. Sia-sialah kecakapan kita kalau tidak ada karakter Kristus dalam hidup kita. Fokuslah kepada pengembangan karakter. Jadilah orang yang menghasilkan buah-buah roh. Jadilah orang yang setia. Jadilah orang yang lemah lembut. Jadilah orang yang rajin berbuat baik. Jadilah orang yang tulus. Jadilah orang yang mengasihi. Jadilah orang yang tidak mudah iri hati. Saya percaya kalau karakter Kristus nyata dalam hidup kita, maka kecakapan, keahlian, karisma, potensi yang kita punya itu bisa menghantarkan kita kepada keberhasilan. Tidak hanya sekedar menghantarkan kepada keberhasilan, tetapi juga mempertahankan untuk kita berada di puncak keberhasilan itu. Tuhan memberkati kita semua.